doa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Silakan Ibu. Kita baca doa dulu ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai membaca doa. Untuk mendukung sosial nasionalisme kita, sebaiknya seperti biasa sebelum belajar kita harus menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Berdiri semua. Lagu Indonesia Raya ya. 1, 2, 3.
biar badannya nggak kaku ya. Kita lakukan stretching dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Semangat. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk konsentrasi.
yang akan distek. Pilihlah batang yang mempunyai daun. Selanjutnya, pindahkan potongan batang dalam tanah. Akar akan tumbuh pada bagian ujung batang yang ada dalam tanah. Jadilah tumbuhan baru. Syarat tanaman yang distek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Ada dua jenis stek, yaitu stek batang dan stek daun.
ini kelompok 1. Udah, coba lihat dulu KPD-nya. Udah. Lihat dulu KPD-nya di situ. Di situ ya ada gambar bunga. Kemudian disuruh sebutkan nama bunga dan ya fungsi bunga. Udah, sekarang tugas kalian menyebutkan nama bunga dan bagian bunga dan ya kerjakan secara kelompok. Langsung ditulis di sini. Ini ada nama tulis sama kelompoknya. Langsung diisi di sini ya. Ini bagian bunga, nomor 1 bagian apa, kedua bagian apa, kemudian fungsi bunganya ya. Nah, terus. Di sini Ibu juga coba perhatiin dulu. Di sini juga Ibu sudah membuat contoh struktur bagian bunga. Nah, coba dulu lihat di sini. Ini bagian 1 apa tadi? Putih berfungsi untuk sebagai tempat melekatnya serbuk sari yang jatuh di bunga. Yang kedua apa? Yang kedua kepala sari. Ini dia berfungsi sebagai tempat yang berisi serbuk sari. Ini yang kedua. Nih. Ya. Ya. Yang ketiga apa? Ini benang sari yang ada di dalam bunga ini. Nih. Ini kan kalau kita belah dia terdapat benang sari. Nah, ini nih, ya. Ini yang disebut dengan benang sari. Dia kalau kita lihat ini nampak dia harus dibelah dulu nih dalamnya. Nah, inilah yang dibilang benang sari. Benang sari berfungsi untuk apa? Untuk menghasilkan serbuk sari yang merupakan tempat penyimpanan gamet jantan atau sel kelamin. Nomor 4, ini yang di dalam tadi apa namanya? Bekal biji yang udah Ibu pakai tadi nih. Nah, bekal biji berfungsi untuk melindungi dan menjadi tempat-tempat pertemuan sel telur yang dituahi serbuk sari melalui proses penyerapan
diskusi kelompok satu. Kan? Siapa ada tim? Baru
dibelah dulu ya. Nah, ini ada benang sarinya yang kalian bawa nih ada. Nih, cuma ini bunganya tidak sempurna karena tidak memiliki. Ya, itu benang sarinya. Tidak memiliki serbuk sari. Udah ada siap semua? Belum. Kelompok 2, kelompok 3 udah siap. Kelompok 1 udah siap. Kelompok 1. Sudah siap? Sudah. Sebelum kita mempresentasikan hasil karya kalian,
Udah ya? Oke, tepuk tangan. Sekarang kita mempresentasikan hasil KKBD tadi. Kelompok 1 maju terus. Nah, wakili ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok. Nama kelompok: Salwa, Kanza, Sania, Amelia, Mulha, Wahyu, Fuad. Nama bagian bunga: putih, benang sari, tangkai putih, kepala sari, tangkai sari, kelopak, mahkota, biji sari. Fungsi bunga: putih sebagai tempat penghasil sel telur, alat kelaminan betina. Bunga sari: zat sebagai tempat penghasil serbuk sari, alat kelaminan jantan. Udah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Ibu cuma mau ingin kalian tahu bagian-bagian bunga aja, ya. Kelompok 2 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Nama kelompok 2 Arifah, Ais, Haikal, Waul, Syifa. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok. Di gambar ini ada bagian bunga yang pertama: kepala putih, tangkai putih, bangkai putih. Bagian bunga putih fungsinya sebagai tempat masuk sel telur ayam. Telur, alat kelamin betina. Benang sari fungsinya sebagai tempat penghasil serbuk sari, alat kelamin jantan. Udah tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3. Udah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Anggota kelompok 3 ada 5. Yang pertama Rauza, Ruzana, Muti, Alfami, Arfan. Kami akan mempresentasikan tentang tentang bagian bunga. Yang pertama kepala putih, tangkai putih, kepala sari, mahkota, tangkai sari, benang sari, kelopak, bangkai biji, tangkai. Fungsi bunga: putih sebagai tempat penghasil sel
membuat tumbuhan baru. Itulah yang disebut dengan penyerbukan biji alami melalui sinar matahari. Oke, Ibu bagikan LKPD yang kedua. Ini LKPD yang kedua, ini kalian cuma disuruh mengamati aja, ya, tentang penyebaran biji. Di situ LKPD kedua itu tentang penyebaran biji. Itu gambar A itu apa? Penyerbukan bijinya sempit. Yang B, ya, perhatiin aja. Dah ngerti cara menyerbukan biji? Udah ya? Udah, sekarang kita refleksikan pembelajaran hari ini. Apa tadi yang pertama? Yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian tentang bunga sempurna dan tidak sempurna. Kemudian tentang penyerbukan biji. Penyerbukan biji dilakukan bisa melalui alam, bisa melalui buatan manusia. Udah, sekarang kalian menyimpulkan materi hari ini di LKPD tadi. Ya, tulis aja. Nanti kumpulkan. Tulis aja. Ibu kasih waktu 2 menit. Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, tulis terus ya. Ibu kasih waktu 2 menit. Ya. Tentang kesimpulan kita tadi kan ada 3 ya. Tulis. Ya. Udah, kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Tadi ada tentang perkembangbiakan tumbuhan, ada mengenai bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Kemudian terakhir tadi penyerbukan biji kaca polong yang membutuhkan cara penyerbukan bijinya yang dengan buatan alam. Karena tadi melalui sinar matahari yang panas, makanya dia terkotek sendiri kulitnya. Udah? Yang kedua tadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Yang ketiga tentang penyerbukan biji. Ada 3 ya tadi ya materi kita hari ini ya. Tujuannya pun tadi ada 3. Udah ya? Kita simpulkan sama-sama. Pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua tentang bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. ya, yang ketiga tadi tentang percobaan penyebaran biji kaca polong. Baiklah, itulah ya jadi materi kita hari ini. Pembelajaran kita udah selesai.